Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, Stambuk 2018-10438 dari kelas D Manajemen Perkreditan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang diambil oleh pemerintah Bank Indonesia di dalam mengelola kredit di masa yang krisis. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan ialah bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu bank mengetahui posisi strengths, weakness, opportunities, threats atau SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank atau RBB dengan memperhatikan kondisi karena corona yang dilanda pada masa sekarang. Kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus terbang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Dan untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya bank tidak lagi bekerja sama dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya. Ketiga, digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Dan salah satu peran tersebut adalah aktivitas pendampingan dan konsultasi bisnis. Sebagai contoh, misalnya ketika nasabah bank yang bisnisnya terganggu akibat COVID, maka ia akan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasar bank. Kemudian yang keempat ialah inovasi dan kreativitas bank. Corona menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan, bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya. Seperti diketahui, ialah pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing maupun social distancing mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menyiasati hal tersebut, bank dapat membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online. Contohnya adalah dengan Create UMKM Go Online. UMKM Go Online merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan bank dalam memperluas jangkauan penjualan produk mereka. Kemudian yang kelima ialah pergunakan tools Zoom untuk on the spot atau OTS ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing. Maka harapannya respon bank ialah dengan memperlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Dan yang keenam adalah pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses tersebut berjalan lancar. Kemudian ketujuh, program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah imbauan pemerintah untuk
pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran COVID. Walhasil, bank harus segera beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona dengan menerapkan strategi baru dan kembali pada jalur kinerja yang good performance. Harapannya, fungsi intermediari bank berjalan smooth dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di era new normal. Terima kasih, itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.